Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah pada saat ini, di mana pada minggu ini masuk Minggu Prapaskah yang ketiga GKJW Jemaat Jatiringin. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, memakai kidung jemaat nomor 14, bait yang kedua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama menanggapi panggilan Tuhan di dalam ibadah pada saat ini. Di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita mengaku yang demikian. Panggilan-Mu ya Allah di dalam ibadah masa Prapaskah yang ketiga pada saat ini, perkenankan kami alami, kami hayati, dan kami lakukan di dalam pengakuan kami bahwa satu-satunya pertolongan kami asalnya dari Tuhan Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa mencintai, mengasihi umat miliknya, dan yang kasih karyanya kekal selamanya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus ada senantiasa mengalir membersamai kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama mendasari peribadahan kita pada saat ini dengan tulisan dari Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, yang demikian sabda firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Dasar ibadah ini dengan kita bersama memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 170, baitnya yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tulisan Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, merupakan sebuah teguran dan sebuah peringatan kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel pada waktu itu seakan-akan lupa atas pertolongan Tuhan ketika mereka dibebaskan dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Ketika mereka bebas, ketika mereka dalam proses pembebasan itu, mereka melupakan Tuhan Allah yang berkarya dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dengan gampang
menyembah, bersekutu, berfokus pada Allah-Allah yang lain. Oleh karena itu, di dalam Keluaran 20 ayat pertama sampai yang ketiga tadi, dengan jelas tulisan ini mengatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Juga mengingatkan kepada saya dan saudara pada saat ini di dalam kita memasuki masa Prapaskah, khususnya masa Prapaskah yang ketiga ini. Terkadang rupa-rupa kehidupan, terkadang bentuk perjalanan kehidupan yang kita alami, terkadang sesuatu banyak hal yang menjadikan saya dan saudara itu berfokus tidak lagi kepada Allah yang membebaskan saya dan saudara dari jeratan dosa. Tetapi saya dan saudara menjadi lebih sering berfokus pada masalah, kenikmatan, atau sesuatu yang menjadikan itu daya tarik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu pada saat ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita memperbaiki relasi-relasi kita, khususnya relasi kita bersama dengan Dia. Jangan hanya ketika kita saat butuh, jangan hanya ketika kita hanya ingin meraup keuntungan dari Tuhan, kita berelasi dengan Dia. Tetapi ketika kita sudah tidak membutuhkan Dia lagi, kita melupakan dan kita mencampakkan Allah dalam kehidupan ini. Mari bersama mengoreksi kehidupan kita secara tulus, jujur di hadapan Tuhan. Bersama kita mengambil saat teduh sejenak, kita menghadap Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Allah kami, Engkau sungguh mengetahui bagaimana kami berelasi dengan Engkau. Tidak jarang ya Tuhan, kami bersimpuh bersujud memohon dengan sungguh di hadapan-Mu ketika kami membutuhkan Engkau. Tetapi ketika permasalahan, pergumulan itu telah bebas lepas dari kehidupan kami, tidak jarang kami menjadi lupa dan tidak jarang pula kami mencampakkan Engkau dalam kehidupan ini. Seakan-akan kami tidak lagi membutuhkan Engkau di dalam kehidupan, karena kami merasa hidup kehidupan kami sudah tenang dan hidup kehidupan kami sudah baik. Tidak lebih Tuhan, relasi kami dengan-Mu menjadi relasi yang menekankan untung dan rugi saja. Kami hanya datang kepadamu ketika kami ingin meraup keuntungan. Kami datang kepadamu ketika kami hanya menginginkan dan mendambakan berkat-berkat Tuhan. Tetapi ketika semuanya telah kami dapatkan, kami tidak lagi ingin mengingat Engkau dalam kehidupan ini. Bapa yang baik, Engkau melihat kedalaman hati kami ya Allah. Jika memang kami sering bertingkah, berpikir, dan bertutur kata yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami hanya mempedulikan keberadaan diri kami, tanpa kami mempedulikan Engkau yang mencintai kami. Pada saat ini di dalam ibadah ini, kami bersimpuh kepadamu Tuhan. Kami memohon penyucian, kami mohon pengampunan. Tuhan berkenanlah Engkau untuk menyucikan dan mengampuni kami, karena kami sadar, sandaran kami yang utuh dan total, pokok pengampunan kami yang sejati, hanya di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala kami yang agung. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan diri kami secara total. Berkenanlah Engkau berbelas kasih kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita benar-benar bersukacita karena kesempatan demi kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk semakin hari semakin memperbaiki diri, dan oleh karena itu jemaat diundang untuk berdiri bersama menerima berita anugerah dari Tuhan, ditulis di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Berita anugerah ditulis di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24, yang demikian sabda firman Tuhan.
Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Mari kita respon dengan sukacita berita anugerah pengampunan dari Tuhan ini, dengan bersama kita memuji memuliakan namanya dari Kidung Jemaat 39 baitnya yang kelima. Tuhan, jangan ambil rahmat yang Kau beri kepadaku, karena dengannya aku selamat sampai ke dalam rumah-Mu. Di sana ku muliakanlah rahmat-Mu selama-lamanya. Di sana ku muliakanlah rahmat-Mu selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita pada saat ini akan menerima, merasakan, dan menghayati perkataan sabda Tuhan di dalam ibadah kita saat ini. Oleh karena itu, mari bersama kita menyiapkan hati kita masuk dalam keheningan, kita masuk dalam keteduhan, kita menyiapkan batin kita berdoa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh dengan belas kasih, bersyukur kepadamu Tuhan atas penyucian dan pengampunan, juga kesempatan kehidupan, untuk terus kami memperbaiki kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kesabaran, yang terus memberikan kesempatan kepada kami, agar kami semakin menata hidup kami semakin baik di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Allah, kami mengenal sosok yang seperti Engkau, yang terus berbelas kasih kepada kami. Di dalam ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama menerima, menggumuli, merasakan, serta menghayati perkataan sabda Tuhan dalam peribadahan ini. Oleh karena itu kami bersama-sama memohon kepadamu, berkenanlah ya Allah, Engkau untuk benar-benar memberikan terang di dalam batin kami. Engkau benar-benar memberikan kebijaksanaan dalam diri kami, sehingga perkataan sabda yang akan bersama kami terima dan kami renungkan, itu benar-benar menjadi sebuah perkataan yang hidup dalam kehidupan kami, menjadi bekal berharga, menjadi dasar yang kokoh untuk kami menempuh perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan secara pribadi. Kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau utus untuk menjadi sarana pengkabar sabda firman Tuhan di dalam ibadah ini. Di tengah ketidakmampuan, di tengah keterbatasan hamba-Mu ini, kami memohon Tuhan tuntunan-Mu mengalir membersamai dia, sehingga setiap apapun yang dikatakan, itu kehendak Allah terjadi, bukan kehendak manusia yang terjadi. Bersabdalah ya Allahku, ini kami milik-Mu, kami siap menerima, merasakan, dan kami siap berjuang untuk menyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasalnya yang kedua, Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13
sampai dengan ayatnya yang ke-22. Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-22, yang demikian sabda firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya adalah bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yang berbahagia adalah kita umat milik Allah yang mau dengan sungguh-sungguh merasakan, menggumuli, menghayati setiap perkataan sabda Tuhan dalam kehidupan dan berjuang menyatakan itu secara serius dalam perjalanan kehidupan kita bersama Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan menguatkan, memberkati kita sekalian. Amin. Kidung Jemaat 54, baitnya yang keempat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya kita semua yang ada di tempat ini, kita yang semua beribadah ini, tentu kita semua tahu tentang fungsi dari pasar. Entah itu pasar tradisional ataupun pada saat ini yang sedang marak adalah pasar online. Secara prinsip, fungsi dari pasar itu adalah sebuah tempat atau sebuah wahana di mana terjadi sebuah hubungan transaksional, yaitu hubungan jual beli untuk saling menguntungkan, baik pembeli maupun penjual. Sepintas memang terlihat baik, bukan? Ketika pembeli maupun penjual itu sama-sama diuntungkan. Namun pertanyaan besarnya adalah orientasi paling utama dari pola transaksional jual beli ini adalah bukan untuk pihak di luar dirinya. Sekali lagi saya ulangi, meskipun terlihat sangat menguntungkan, baik penjual maupun pembeli sama-sama diuntungkan, tetapi pertanyaan besarnya adalah
orientasi paling utama dari pola transaksional jual beli ini itu keuntungan itu ditekankan kepada diri sendiri atau keuntungan itu bukan diutamakan untuk pihak di luar dirinya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orientasi yang utama adalah bagaimana diri bisa memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Secara lumrah, penjual pasti akan berpikir bagaimana dia bisa menjual dengan harga yang mahal, dan pembeli juga akan berpikir bagaimana mendapatkan harga yang paling murah. Inilah pola transaksional dari sistem perdagangan di pasar. Dan itu adalah sesuatu yang sangat lumrah bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sehingga pengaruh dari sistem transaksional jual beli untung rugi ini tidak jarang itu akan menjadi sebuah kebiasaan, pengaruh pada sebuah pola kehidupan yang tertanam di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga dalam lingkup apapun, dalam keadaan apapun, karena pengaruh ini terlalu besar, maka semuanya akan kita ukur, aku untung atau rugi. Jika aku untung maka aku akan lanjut, dan jika aku rugi maka aku akan berhenti. Disitulah yang akan terus-menerus menjadi sebuah pola kehidupan saya dan saudara ketika pengaruh transaksional untung rugi ini semakin kuat dalam pikiran kita. Nah, yang semakin menjadi keprihatinan adalah ketika pola untung rugi ini itu sampai memasuki ranah di mana relasi kita bersama dengan Allah. Aku sudah melakukan ini Tuhan, aku sudah melakukan itu Tuhan. Lantas apa yang akan menjadi keuntunganku ketika aku melakukan ini dan itu Tuhan? Muncullah sebuah tuntutan kepada Allah, muncullah sebuah rengean kepada Allah, atau mungkin ketika kita berdoa secara terus-menerus, tetapi ternyata apa yang menjadi harapan kita belum terlaksana, maka muncul pula lah protes-protes kita kepada Tuhan. Saya membayangkan saudaraku, betapa ngerinya, betapa memprihatinkannya ketika pola untung rugi transaksional ini sampai merasuk pada kehidupan relasi kita bersama dengan Tuhan. Tidak lebih Tuhan hanya kita tempatkan sebagai sosok yang dapat kita keruk keuntungan apa yang kita dapat dari Dia. Sehingga kita melupakan bagaimana Tuhan itu mencintai saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, hati-hati dengan pikiran kita. Pola hidup untung rugi bersama dengan Tuhan hanya akan membuat kita semakin malu di hadapannya. Karena sebenarnya Tuhan berelasi dengan kita itu banyak ruginya daripada untungnya. Akan tetapi pertanyaannya adalah, kenapa hingga pada saat ini Tuhan itu masih mau berelasi dengan kita? Jawabannya itu hanya satu, karena Tuhan cinta sama kita. Hanya kadang saya dan saudara inilah yang dicintai Tuhan dengan serius, tidak sadar bagaimana Tuhan itu mencintai kita sedemikian hebatnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, bacaan pada saat ini itu benar-benar menyuguhkan seberapa parah manusia terlalu mengedepankan pola untung rugi. Sampai-sampai pola untung rugi ini masuk dalam ranah rohani sekaligus. Diceritakan secara sederhana, ketika Yesus memasuki bait Allah, Yesus melihat bersama dengan para murid pada waktu itu, ada sekumpulan orang-orang yang dianggap dalam tanda kutip itu adalah orang-orang suci. Itu sedang melakukan sebuah transaksi keuntungan bisnis dari bait Allah itu. Ada yang memperjualbelikan kambing domba untuk korban persembahan, ada yang menyediakan sarana untuk alat penukar uang, karena kita tahu bahwa
persembahan pada waktu itu harus ada kriteria, ukuran, dan yang kesemuanya itu yang menentukan adalah para imam. Kesempatan inilah yang digunakan oleh mereka untuk meraup keuntungan dengan bungkus rohani. Kesempatan inilah yang dilakukan mereka untuk memenuhi hasrat diri mereka dengan sampul bahwa ini untuk Tuhan. Bukankah itu memprihatinkan? Dan jika saya mengatakan, bukankah itu sangat menjijikkan? Ketika nama Tuhan Allah digunakan sebagai bungkus pemenuhan diri sendiri. Yesus tampil pada waktu itu dengan tidak seperti biasanya. Jika kita lihat biasanya Yesus itu lemah lembut, Yesus itu sabar, Yesus itu belas kasih. Pada saat itu Yesus tampil dengan wajah yang penuh dengan amarah. Mengapa? Karena hal yang sangat prinsip dinodai oleh masyarakat, terlebih mereka yang mengaku adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, dengan gamblang Yesus mengatakan bahwa dia akan merobohkan dan merombak bait Allah dalam waktu 3 hari. Perkataan ini ternyata ditangkap berbeda oleh orang-orang yang dangkal pemikirannya. Mereka berpikir bahwa yang dirombak oleh Yesus itu adalah bait suci secara fisik. Padahal melalui peristiwa salib sampai kebangkitannya, dia ingin merombak bait suci yang adalah kehidupan manusia. Sehingga kehidupan manusia yang semula bobrok, kehidupan manusia yang semula dipenuhi dengan cacat, celah, dan pelanggaran. Karena peristiwa 3 hari itulah, manusia yang semula kotor menjadi manusia yang benar-benar layak di hadapan Tuhan. Inilah cinta yang benar-benar besar dari Allah. Perombakan besar dari kehidupan oleh pengajaran Yesus ingin merombak sampai ke akarnya. Bukan hanya perombakan renovasi kecil, tetapi Yesus ingin mendongkel, merombak sampai benar-benar ke akarnya. Hal ini bertujuan agar terjadi sebuah perubahan atau kenaikan level kualitas iman relasi bersama dengan Dia. Syaratnya hanya satu, yaitu kita semua bersedia dan setuju dengan cara Dia merombak kehidupan ini. Menyakitkan? Pastinya menyakitkan. Pontang-panting dalam beradaptasi dengan cara Allah merombak? Jelas, kita pasti akan pontang-panting dengan cara Allah karena kita tidak terbiasa. Lantas, hasilnya bagaimana? Nah, perkara hasil, kita tidak usah tanya. Kita tahulah hasilnya nanti bagaimana. Ketika kita telah menyerahkan bangunan kehidupan kita pada Dia yang sebagai tukang bangunan yang agung. Oleh karena itu, di dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ini, sekali lagi, jangan pernah berpikir untung rugi bersama dengan Tuhan, karena Tuhan telah total memberikan semuanya itu untuk saya dan saudara. Bergantunglah sepenuhnya kepada Dia, berserahlah total hanya kepada Dia, karena cintanya yang sudah membebaskan kita. Semoga pikiran kita dibukakan, kita tidak hanya butuh saja ketika kita datang kepada Tuhan, tetapi dengan seiring perjalanan kita benar-benar sungguh mau merespon Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan menguatkan, Tuhan memberkati, dan Tuhan memberikan kedewasaan, kebijaksanaan kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita respon renungan ini dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 428, baitnya yang keempat. Bukankah seisi dunia dicemarkan oleh dosa, tapi Allah telah mengutus juru selamat untuk semua. Lihatlah
Jemaat diundang untuk berdiri. Mari dengan sungguh-sungguh kita menyatakan keseriusan iman kita di hadapan Tuhan dengan kita nyatakan di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ngampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama menyerahkan dan mengumpulkan persembahan. Adapun dasar yang akan melandasi di dalam kita mengumpulkan persembahan ditulis di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang demikian sabda firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Amin. Mari bersama kita mengumpulkan persembahan. Kita bersama pula menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363, bait pertama dan baitnya yang kedua. Mari bersama kita masuk dalam keteduhan, kita menghadap Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau mengingatkan di dalam minggu Prapaskah yang ketiga ini, agar kami semakin berhati-hati di dalam berelasi dengan Engkau, semakin berpikir jernih, bahwa relasi kami dengan Engkau adalah relasi cinta, bukan relasi untung rugi, ataupun pola meraup keuntungan yang dari Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk benar-benar mencinta seperti Tuhan mencintai kami. Meskipun ketika kami diperhadapkan dengan pola untung rugi seperti ini, sebenarnya kami malu di hadapan-Mu ya Allah, karena Engkau sebenarnya banyak rugi ketika Engkau berelasi dengan kami. Tetapi karena cinta-Mu kepada kami, Engkau bertahan untuk terus berelasi
dan terus menjalin sebuah kemesraan dengan kami, manusia yang berdosa ini. Ajari kami ya Tuhan, untuk benar-benar sedikit demi sedikit memiliki laku cinta, relasi yang mesra, seperti Tuhan berelasi dengan kami. Kami akan berjuang untuk meninggalkan bentuk pikiran-pikiran untung rugi kami, pikiran-pikiran transaksional kami, sehingga relasi kami adalah relasi yang tulus, ingin mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Sapaan yang benar-benar menguatkan dan benar-benar mempertajam level kualitas iman relasi kami bersama dengan Engkau. Ya Allah, pada saat ini kami menyerahkan secara utuh dan secara total keberadaan kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami, seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jatiringin yang di dalamnya ada Pepandan Pagu. Tuhan, kami serahkan seutuhnya mereka dalam tangan kuasa-Mu. Setiap sukacita yang mereka rasakan, setiap syukur yang mereka terima, setiap masalah yang harus mereka hadapi, beban berat yang harus mereka pikul, tetesan air mata, senyum, tawa, dan semua dinamika kehidupan yang harus mereka jalani dalam kehidupan ini. Mereka yang mulai dari anak-anak sampai dengan adi usia, semuanya kami bawa di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam ibadah ini, kami memohon Engkau berkenan untuk terus menggandeng, menyertai setiap perjalanan kehidupan seluruh warga jemaat di tengah-tengah dinamika kehidupan apapun yang mereka alami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, bahwa Engkau dengan cinta kemesraan-Mu akan bersama-sama kami untuk terus menemani perjalanan kehidupan ini. Terima kasih ya Allah. Sekiranya setiap dinamika kehidupan yang dialami oleh seluruh warga jemaat, itu pun juga benar-benar menjadi sebuah sarana proses mereka untuk semakin dewasa, tumbuh bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan secara utuh seluruh keberadaan pelayan-pelayan Tuhan di tubuh jemaat, di tempat ini ya Allah, dimanapun mereka Engkau tempatkan, dimanapun mereka Engkau panggil, kami percaya seutuhnya ya Allahku, para pelayan-pelayan Tuhan ini benar-benar menjadi pelayan yang handal, pelayan yang tangguh, tahan uji, terlebih mereka adalah pelayan yang setia dan tanggung jawab, diiringi dengan kerendahan hati yang semuanya mengarah atas teladan dari Kristus yang mengajari kami. Sekiranya pelayan-pelayan ini terus Tuhan kuatkan menjadi pelayan yang baik, dan setiap apapun yang mereka alami, setiap apapun yang mereka lakukan, dan apapun yang mereka hayati, itu benar-benar menjadi sebuah bentuk ungkapan syukur mereka atas karya dan nikmat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan para pelayan. Kami serahkan secara utuh Tuhan, kehidupan para pelayan ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Menyerahkan setiap tatanan program yang telah disediakan oleh Jemaat Jatiringin untuk kami seluruh warga jemaat. Ya Allah, kami menyerahkan sepenuhnya setiap rencana, rancangan, program yang telah ditata. Kami serahkan seutuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkenan memberikan kelancaran, Engkau berkenan memberikan sebuah hikmat kebijaksanaan, sehingga program berjalan itu bukan hanya sebatas rutinitas dan formalitas semata, tapi semuanya berjalan sebagai bentuk sarana kami semakin dekat, kami semakin lekat kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja kami. Kami menyerahkan Tuhan segala kebutuhan yang diperlukan oleh jemaat di tempat ini. Kami serahkan seutuhnya Tuhan Sang Pemilik Gereja, Tuhan Sang Kepala Gereja. Kami yakin Tuhan tidak meninggalkan kami. Setiap rencana, rancangan pula di keberadaan daerah Kediri Utara 2 yang pada bulan ini akan melaksanakan sidang Majelis Daerah Kediri Utara 2 di tengah masa pandemi seperti ini ya Tuhan, kami pun juga memohon Engkau berkenan memberikan kelancaran bagi seluruh anggota persidangan, pelayan harian majelis daerah, dan semua yang terlibat benar-benar merasakan bagaimana mereka dipanggil untuk melayani di lingkup majelis daerah Kediri Utara 2. Kami serahkan seutuhnya ya Allahku, setiap perjalanan persidangan nanti
Di tengah-tengah masa pandemi dengan sistem daring, semuanya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ya Allah sebagai bentuk ungkapan syukur kami, sebagai bentuk rasa terima kasih kami atas pemeliharaan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Bapa, persembahan yang telah kami kumpulkan ini, Tuhan berkenanlah untuk menyucikan, berkenanlah untuk memberkatinya, sehingga persembahan ini mampu menjadi sarana pelayanan-pelayanan yang ada di tubuh jemaat ini semakin nyata dan semakin mampu dirasakan oleh setiap ciptaan Tuhan. Ajari kami untuk menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus nyata di hadapan Tuhan. Kami berdoa secara utuh atas keberadaan bangsa negara kami di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah masa pandemi, dan di tengah dinamika kehidupan yang harus dialami oleh bangsa negara ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pemerintah kami yang telah Tuhan pakai untuk menjadi sarana kesejahteraan bangsa negara ini. Kami serahkan sepenuhnya bangsa negara ini ya Allahku hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan, kami hidup berdampingan di dalam masyarakat ini. Kami rindu untuk hidup secara normal, bebas dari masa pandemi COVID-19. Kami merindukan itu semua karena kami rindu untuk semakin menjalin relasi bukan hanya secara batin, tetapi kami ingin berjumpa secara fisik. Kami percaya Tuhan, di balik semuanya ini Tuhan punya rencana agar kami semakin dewasa untuk melihat relasi-relasi kami dengan saudara kami semakin hari semakin kuat. Terima kasih ya Allahku, kami serahkan seutuhnya harapan, doa, dan syukur kami ini hanya di dalam tangan kuasa Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat diundang untuk berdiri. Mari bersama kita melanjutkan kehidupan kita sebagai pribadi yang benar-benar mengenal Kristus dengan cintanya. Mari bersama kita berelasi dengan Dia, bukan relasi yang transaksional, bukan relasi yang menekankan untung dan rugi, tetapi mari kita berelasi dengan Dia, dengan relasi cinta seperti Tuhan mencintai kita. Hiduplah dengan kesetiaan seperti Tuhan setia kepada kita. Kidung Jemaat 446, baitnya yang pertama. Jalan yang berat kan datang Raja yang berjaya menolong orang yang percaya. Setialah. Arahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, terimalah berkat darinya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus nyata senantiasa mengalir di dalam kehidupan saudara sebagai pribadi yang akan meninggalkan pola relasi transaksional bersama dengan Allah, mengganti dengan relasi yang tulus penuh cinta seperti Tuhan mencintai saudara saat ini, kekal selamanya. Amin. Kidung Jemaat 472, Haleluya, Haleluya. Haleluya, haleluya,
Ibadah selesai. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.